Bintang kecil. Semua salah ibu yang tidak menjaga kamu dengan baik. Hampir jatuh ke dalam danau. Berhenti. Adikmu dalam bahaya. Di luar banjir sangat berbahaya. Nak, jangan keluar. Ibu tidak keluar. Dari mana bisa mendapatkan ramuan untuk adikmu? Dia baru saja diselamatkan dari air. Masih dalam keadaan pingsan. Sangat dingin. Ini di mana? Anak kesayangan Jin Bao, akhirnya kamu bangun juga. Tanpa kamu, bagaimana ibumu bisa hidup? Sin Bao, dia memanggilku Sin Bao. Aku telah melintasi waktu. Sin Bao, kamu jatuh ke dalam banjir, kami sangat takut. Syukurlah kamu berhasil diselamatkan. Kalau tidak, aku juga tidak akan hidup lagi. Aku benar-benar telah melintasi waktu. Menjadi seorang gadis kecil berusia 6 tahun. 1 hari yang lalu, kampung halaman terkena banjir. Aku hampir terbawa arus banjir. Diselamatkan oleh kakakku. Bersembunyi di gua ini untuk berlindung. Aku sangat lapar. Sudah beberapa hari tidak makan. Ayah, datanglah. Si Bao minum bubur. Setelah minum bubur, jadi hangat. Banjir telah menghanyutkan semua makanan. Semua orang tidak bisa kenyang. Kakak juga membuatkan saya semangkuk bubur besar. Keluarga ini semua orang baik. Saya harus mencari cara agar mereka semua kenyang. Tapi makanan semua telah dihanyutkan oleh banjir. Bagaimana agar bisa kenyang? Tapi makanan semua telah dihanyutkan oleh banjir. Bagaimana caranya agar bisa kenyang? Bagus sekali. Aku bahkan membawa supermarket portabel saat melintasi waktu. Begitu ada keinginan, aku bisa mengambil dan meletakkan berbagai makanan di supermarket. Dengan adanya supermarket ini, ayah dan yang lainnya tidak akan kelaparan. Coba katakan. 1 banjir. Rumah hilang, tanah hilang. Semua sudah hilang, kepala desa. Kami para penduduk desa bagaimana bisa bertahan? Sig. Banjir bukanlah yang paling mematikan. Setelah banjir, biasanya akan muncul wabah penyakit. Wabah. Kepala desa, jika kita tinggal di sini, bukankah kita menunggu mati? Bagaimana kalau kita pergi dari sini untuk mengungsi? Mengungsi. Tidak semudah itu. Menyeberangi gunung dan lembah ke negara bagian lain. Di jalan sering terpisah dan terluka. Akhirnya sampai di tempat, orang sana belum tentu mau menerima kita. Banjir lagi dan juga wabah. Tidak lari dari kelaparan juga tidak bisa. Tapi sebelum melarikan diri dari kelaparan, aku harus segera cari cara untuk mengetahui situasinya. Mengumpulkan lebih banyak bahan di ruanganku. Ayah Sin Bao ingin keluar dan melihat-lihat. Baiklah, Sin Bao, ayah akan membawamu memetik bunga liar. Kembali lebih awal. Ayah, apakah kita akan meninggalkan kampung halaman? Ayah tidak tahu berapa banyak desa yang harus ditinggalkan. Tentu saja bukan hal yang mudah. Ayah, Sin Bao merasa beberapa orang tua di desa ini telah pergi ke banyak tempat. Selalu bisa menemukan tempat yang tepat untuk tinggal. Asalkan kita bisa makan dengan kenyang dan berpakaian hangat, itu sudah cukup. Kau ini, nak kecil, ini bukan urusanmu. Ayo, ayah, bawa kamu memetik bunga liar. HMPH, aku hampir semua ramuan herbal tahu. Di alam liar ini, mencari beberapa tanaman tidak sulit. Bunga kecil ini tampaknya seperti puncak tanaman ginseng. Ayah, Sin Bao suka bunga itu. Kamu bisa tolong petikan. Sin Bao, hati-hati di tebing itu. Terlalu berbahaya. Ayah akan menggantinya untukmu. Tidak, tidak. Ayah, Sin Bao hanya ingin yang itu, bunga-bunga itu. Sin Bao sayang, tunggu sebentar di sini. Ayah akan segera memberikannya kepada ibumu. Ini ginseng. Sin Bao benar-benar bintang keberuntungan. Ini adalah ginseng liar. Tapi, sayangku yang menyelamatkan. Ayah murah hati ini terlalu mudah puas ya.
Ikuti aku. Bukankah bisa membuatmu setiap hari menggali ginseng liar? Ayo kita cari tempat lain di depan. Ayo pergi. Aduh, hasil hari ini benar-benar tidak sedikit. Haha, kita kembali, kita kembali. Adik kecil. Sinbao. Kalian pergi kemana? Kenapa lama sekali? Oh, Nyonya, Sinbao membawaku menggali banyak ramuan. Ini ginseng liar. Ini setengah lotus. Ini. Oh, semua ini adalah yang ditemukan Sinbao. Xiao Bei, kamu tidak boleh sembarangan memetik tanaman ini. Iya, kamu beruntung kali ini. Bagaimana kalau di lain waktu dapat yang beracun? Kamu juga membiarkan putrimu begitu saja. Aduh, anakku. Hahaha. Aduh, Dokter Wang. Kamu adalah dokter ajaib. Tolong selamatkan anakku. Anak ini demam tinggi tidak kunjung reda. Kalau di masa lalu, ini mudah diatasi. Sekarang di mana mencari ramuan-ramuan ini? Ini. Demam tinggi, membersihkan panas dan racun. Dandelion dan setengah daun lotus cocok untuk mengobati. Haha. Kakek Wang. Lihat, ramuan ini di tangan Sinbao bisa menyembuhkan adik kecilku. Kan? Jangan nakal. Ramuan ini sangat berharga. Ini bukan sembarang orang yang bisa kamu petik, pangeran kakek. Lihat saja. Kalau pergi dan mengganggu dokter yang sedang mengobati anak saya tidak akan tinggal diam. Tapi, aduh, Bibili, maaf ya, anak ini akan saya bawa pulang dan saya akan mengawasi dengan ketat. Tanpa ramuan herbal, anak ini mungkin tidak akan selamat. Ramuan herbal. Ini, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Diambil dari alam liar. Aduh, ini semua adalah obat penyelamat nyawa. Dengan obat ini, anak ini bisa diselamatkan. Tukang obat tua itu juga bukan orang sembarangan. Gadis, tolong pakai ramuan herbal ini untuk menyelamatkan anakku. Aduh, ibu ini benar-benar menyentuh hati. Berikan untuk adik kecilmu. Ayo berikan padaku. Ayo, duduklah. Harta baruku sangat hebat. Obatnya datang. Gadis. Siapa namamu? Apakah ramuan itu masih ada? Kakek Wang, namaku Yao Lingxin. Herbal di keranjang. Aduh, Sinbao. Semua herbal ini kamu yang ambil. Iya, Sinbao belum belajar medis. Tapi yang ditemukan semuanya bagus. Aduh, apakah gadis kecil ini ada bakat di bidang medis? Sinbao, maukah kamu menjadi muridku? Menjadi murid. Kamu mau menjadikan Sinbao muridmu? Iya. Sinbao, cepat jawab ya. Dengar dari orang tua di desa. Kakek Wang adalah pejabat besar yang pensiun dari istana. Dia bahkan pernah memeriksa kesehatan kaisar. Cepat. Gadis kecil, kalau kamu mau menjadikanku guru, aku bisa mengajarkanmu lebih banyak tentang ramuan herbal. Kalau aku belajar kedokteran darimu, kamu bisa mengajarku. Oh ya, benar. Biar kakak ketigaku belajar kedokteran darimu. Kalau nanti aku menemukan ramuan herbal lagi, dia akan lagi dibuang oleh keluarga sebagai sampah. Aku belum sampai usia 6 tahun, belajar itu sulit banget. Kalau begitu, ajarkan kakak ketiga saja. Nanti kalau kakak ketiga sudah belajar, dia pasti bisa memetik banyak sekali bunga untuk Pangeran Wang. Kalau aku sudah agak besar lagi, akan sama kakak ketiga mencari ramuan herbal untuk Pangeran Wang. Baiklah, aku akan menerima 3 keluarga Yao sebagai muridku. Hahaha. Cepat panggil guru, guru. Tuhan melindungi desa Yao kami. Jinbao ternyata menemukan begitu banyak ramuan. Dengan barang-barang ini sebagai jaminan, masalah pelarian bisa diatasi. Sangat bagus, Kepala Desa. Tidak ada waktu untuk ditunda. Saya sarankan kita berangkat hari ini juga. Baik, saya akan pergi berbicara dengan yang lain sekarang juga. Ayo, cepat-cepat. Semua sudah pergi.
Ruang, ruang. Ah, saya sebelumnya diam-diam menyimpan benih herbal di ruang ini. Akhirnya ada waktu untuk merawatnya. Hehehe. Akhirnya selesai ditanam, capek banget. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Terdeteksi. Jumlah bahan yang dikumpulkan oleh Tuan telah mencapai level kedua. Kecepatan aliran waktu ruang hadiah meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Artinya tanaman yang membutuhkan setengah tahun di luar sana. Di sini cukup setengah bulan. Sistem, kamu benar-benar luar biasa. Semoga tuan rumah terus berusaha dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Masih banyak keuntungan yang menunggu untuk dibuka oleh tuan rumah. Haha, yai, haha. Sekarang saya dengan nama kepala desa mengumumkan. Kita akan meninggalkan tempat ini. Menuju utara untuk mengungsi. Sungguh bunga persik yang nyata. Mendapatkan bunga persik ini tidaklah mudah. Iya, kita tidak tahu di mana kita akan diterima. Iya, kemanapun kita pergi. Kemanapun tidak bilang, tidak mudah ya, ada apa? Baiklah. Sekarang semua orang pulang dan bereskan barang-barang kalian. Hari ini kita berangkat ya? Ah, berangkat. Baik, kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Istirahat sebentar di sini. Baik Gadis ini sepanjang jalan hanya sibuk memetik bunga liar. Tidak takut tersesat sendiri. Linsing, kalau kamu mau memetik bunga liar lagi, ingat minta kakak menemanimu. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Ibu? Ibu kasih kamu bunga. Terima kasih, Simbao. Aduh, sini, aku masih punya sedikit air. Aku bagi untukmu ya. Terima kasih banyak. Haha. Tadi aku lewat desa itu. Mereka tidak membiarkan kita masuk. Harus lari lebih jauh lagi, ya. Ada kelinci liar. Sekarang dunia memang begini. Iya. Malam ini bisa nambah makan lagi. Akhirnya aku lepas dari babi hutan itu. Kelinci kecil, bersiaplah mati. Hei. Sial, dia malah kabur. Apa ini? Aku di mana? Ah, celaka. Gadis kecil itu sudah jadi sasaran babi hutan. Gadis kecil, cepat sembunyi. Ada ruang, ada ruang. Obat ajaib, obat ajaib. Sudah ditemukan. Ah tidak, gadis kecil pasti sudah ketakutan. Ayo, babi besar yang bau. Kakak, tahan napas, cepat tahan napas. Apa? Masih lari-lari. Masih lari-lari. Aku tidak akan berlari sembarangan lagi. Ayah. Paman Tongtong. Aku semakin mahir menggunakan kata-kata berulang ini. Aduh. Ayah anak itu, lihat. Lagi pula tidak ada yang terjadi. Selain itu, anak kita juga berhasil menangkap seekor babi hutan sebesar ini. Cukup untuk memuaskan selera semua orang. Seandainya babi hutan ini tidak terjatuh dan pingsan di pohon. Aku lihat kamu bagaimana. Aduh. Sinbao, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kamu lakukan jika terjadi sesuatu. Ayah akan bagaimana? Maafkan aku. Kenapa ayah ini selalu menangis? Ini aku. Kamu yang menyelamatkanku. Kamu yang menyelamatkanku. Anak muda Limo. Terima kasih banyak atas pertolongan kalian. Babi hutan itu mengejarku selama 3 hari. Kalau terus begini, aku juga tidak akan tahan. Ayo.
Oh, bukan aku yang menyelamatkanmu, itu Sinbao. Sinbao yang menyelamatkanmu. Ah, aku bilang, nak, putrimu yang menyelamatkanmu, kamu masih mau tidak mengaku, kan? Tapi adik kecil, aku pasti akan membalas budi ini dengan baik. Haha, kakak laki-lakiku juga cuma lewat saja. Tapi di hutan belantara ini, kalian mau pergi kemana? Desa kami mengalami bencana air. Sekarang kami khawatir akan wabah penyakit. Jadi kami terpaksa meninggalkan desa. Jadi kami terpaksa meninggalkan desa. Dalam perjalanan ini, kami melewati banyak kota. Tapi saat orang lain mendengar kami melarikan diri dari bencana, mereka tidak membolehkan kami masuk. Jadi kalian sedang mencari tempat tinggal. Ah, benar. Apakah kalian pernah mempertimbangkan Jinzhou? Ah, itu adalah daerah yang kaya hasil laut dan pertanian, tempat berkumpulnya para pedagang. Saya punya kerabat di sana. Saya bisa membantu memperkenalkan. Putra MUR, apakah itu benar? Tenang saja, saya akan menemani kalian. Setelah sampai di sana, saya juga bisa membantu menjelaskan. Wah, itu sangat bagus. Hahaha, saya akan segera memberitahu kepala desa tentang berita ini. Ayo cepat, cepat. Kakak, kamu pasti lapar, kan? Aku akan membawamu makan babi panggang. Hahaha. Bukankah aku bilang jangan ikut? Kenapa kamu masih datang? Tuan, jika terjadi sesuatu padamu, Tuan mungkin akan mengangkat separuh langit di selatan. Aku akan mengikuti orang-orang yang aku selamatkan ke Jinzhou. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengikuti sekelompok orang ini, dan juga mengantar mereka ke Jinzhou? Apakah Anda punya keberatan? Saya tidak berani. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu asal-usulnya, jadi saya khawatir. Sudahlah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Pastikan semua urusan kami ke Jinzhou sudah siap. Dan juga, lain kali Anda muncul, lakukanlah sebagai paman kecil saya. Saya tidak ingin mereka tahu siapa saya. Jadi, jadi. Kakak sudah keluar begitu lama. Sepertinya dia punya banyak rahasia. Tidak peduli. Mari kita lihat bagaimana dengan herbal di ruanganku. Hari ini aku menemukan satu jamur lingzi lagi. Sepanjang jalan ini penuh dengan herbal, sangat menyenangkan. Sampai di Jinzhou, lahan di sini mungkin sudah bisa tumbuh penuh. Kalau dijual lagi, harganya berapa ya? Bro, tolong galiin ramuan herbal itu ya. Oke, aku galiin. Tidak. Bro, sekarang tolong galiin ramuan herbal itu ya. Karena dia sudah menyelamatkan aku galiin. Tidak. Bro, di pohon sana ada bunga yang cantik. Kau turunkan saja. Baiklah. Lihat-lihat. Ah, kakak di sana ada ular, cepat turun. Benar-benar, aku masih sial seperti ini. Aduh, cepat turun. Ular ini berbisa. Tidak bisa. Saat aku sial, orang-orang di sekitarku juga akan sial. Bodoh sekali, kenapa dia tidak lari? Pikirannya sedang apa? Kakak, kalau kamu tidak turun, aku akan memanjat pohon untuk menyelamatkanmu. Lompat, aku lompat. Kakak, kamu terluka. Eh. Ya ini. Ular berbisa ini. Ikuti aku ke rumah kepala desa untuk mengambil beberapa ramuan.
Kalian berdua pergi jalan-jalan sebentar. Lihat apakah ada yang bisa dilakukan. Baik, Sinbao, kamu jaga anak kecil ini di sini dulu. Hati-hati. Kakak kecil, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Serum penawar racun. Serum penawar racun. Tidak bisa ditemukan. Siapkan 1 suntikan tetanus untuk kakak. Cari 1 botol larutan nutrisi lagi yang ditemukan. Hei. Apakah ini halusinasi? Ini adalah halusinasi. Luka itu bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Luka ini sudah diobati. Lihat cara penanganannya sangat sempurna. Dokter mana yang datang? Oh, barusan ada seorang kakek berambut putih. Dia lewat di sini. Dia kebetulan melihat pemuda itu hampir keracunan dan menyelamatkannya. Dia di mana? Biarkan saya bertemu dengannya. Dia bisa terbang dan langsung pergi. Ada apa ini? Aku digigit ular. Ada apa ini? Aku digigit ular dan pingsan. Dokter Wang. Singbao. HMPH. Bocah nakal, beruntung kamu. Kamu bertemu dokter. Sekalian sembuhkan racun ularmu, sang dewa pengobatan. Tunggu, ini pertama kalinya sejak aku lahir. Seseorang bilang aku beruntung. Saat aku pingsan, sepertinya aku melihat Sinbao mengobati lukaku. Apakah dia orang yang aku cari? Bagaimana penampilan orang itu? Sinbao, apakah kamu masih ingat? Bisakah kamu menggambarnya? Supaya kita bisa berbincang dengan baik saat bertemu lagi. Kakek Wang, aku tidak ingat. Saya tidak akan memaksa kalian lagi. Putra kecil MUR. Dalam 2 hari lagi kita akan sampai di Jinzhou. Jangan khawatir, Kakek Wang, Jinzhou pasti akan menerima kalian. Jangan khawatir, Kakek Wang, Jinzhou pasti akan menerima kalian. Kan membuat kalian berakar di sana. Baik. Dengan kata-kata putra kecil MUR, saya merasa tenang. Hahaha. Tuan Muda Jamur. Kamu bilang desa ini malam ini benar-benar bisa menampung kami bermalam. Tentu saja. Semua orang sudah berkelana selama ini, sudah saatnya beristirahat sejenak. Kalau kita benar-benar bisa masuk, aku akan panggil semua orang di desa. Ini. Moer, akhirnya aku menemukanmu. Ahem. Novelia. Moer, akhirnya aku menemukanmu. Perkenalkan, aku Lin. Terima kasih kepada kalian semua yang telah merawat MUR selama ini. Malam ini biarkan aku menjamu kalian dengan baik. Menjamu saja sudah cukup. Kita terlalu banyak orang. Yang penting bisa masuk kota sudah cukup. Tidak masalah, saya sudah menyiapkan semua untuk pesta. Jika kalian tidak datang, saya akan merasa tidak enak. Itu karena saya bilang kepada dia bahwa kita banyak. Ayo. Saya sudah memesan seluruh penginapan Yunlai. Secara khusus mengundang kalian semua. Iya. Begitu banyak pengemis, tidak tahu dari mana mereka datang. Kalau tubuh ini ada penyakit, bagaimana jadinya? Bahkan mau menyewa penginapan Yunlai. Apakah penginapan Yunlai mudah disewa? Bahkan 5 orang terkaya di kota ini pun tidak bisa. Hanya bisa bicara besar. Pergi. Kalau tidak mampu menyewa penginapan Yunlai, jangan menghalangi di sini. Tuan Moyer kecil. Coba kamu nasihati paman kecilmu. Kami juga bisa tinggal di penginapan biasa. Tidak masalah. Akhirnya Anda datang, Tuan Li. Selamat datang, Tuan Li. Selamat datang tamu istimewa dari Desa Ju. Pengelola, bukankah hari ini ada kamar dengan harga spesial? Dari mana datangnya orang yang tidak tahu diri ini? Tidak melihat. Ini, penginapan Yunlai sudah dipesan oleh orang terhormat ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Cepat pergi. Mengganggu kesopanan orang terhormat. Pengelola kami tidak akan memaafkan kalian. HMPH. Memang tidak salah lagi, ini adalah restoran terbaik di zaman kuno. Berbaring di sini sangat nyaman. Oh ya, mari kita lihat bagaimana dengan ramuan di ruanganku. Semua ini sudah matang, pas sekali. Bisa dijual di kota. Sisanya biarkan di sini untuk terus tumbuh. Sinbao, apakah kamu di sini? Sinbao.
Kakak, masuk saja, pintunya gak dikunci. Sinbao, ganti ini dengan yang ini. Ini baju baru yang aku beli untukmu. Wow, terima kasih, kakak. Kakak, ini apa? Oh, ada urusan mendadak malam ini? Mau ikut aku jalan-jalan? Benar? Kalau begitu aku pasti ikut. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Baik, aku pergi dulu ya. Permen gula buah Hawthorne. Kakak, aku mau permen gula buah Hawthorne itu dan juga boneka gula. Baik. Aduh, kenapa ada banyak uang logam di lantai? Itu milikku? Jangan diinjak. Milikku. Milikku, 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 milikku. Kakakku, kamu di mana? Kakak, Jinbao. Jinbao. Ternyata dia. Aku sangka dia ternyata seorang penculik. Bocah ini tidak mau melihatku dengan serius, kan? Hari ini jatuh ke tanganku. Aku pasti akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Jika ada masalah, datanglah padaku. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi mereka, terutama gadis kecil itu, aku pasti akan mengirimnya ke tempat yang paling menyiksa. Kau berani. Hahaha. Kalian berani mengganggu kakakku. Sinbao, jangan emosional, cepat mundur. Tenang saja, kakak, lihat ini. Hahaha. Ada sedikit menarik ya. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Anak kecil, berani sekali kamu. Haha. Kamu ingin mencari mati. Hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Ruang. Ini adalah andalanmu. Hahaha. Sekarang biar kamu tahu betapa hebatnya orang dewasa. Tidak. Sekarang biar kamu tahu betapa hebatnya orang dewasa. Ini benda apa? King Feng. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mendekatimu. Aku memang selalu sial. Sekarang aku bahkan mencarimu, King Feng. Kakak, kamu barusan ngomong apa? Apa sih sialnya ini? Cepat lepaskan mereka. Baik-baik saja. Hei, Sinbao, kamu sudah menyelamatkan aku sekali lagi. Akhirnya aku menemukan kalian, paman kecil. Serahkan para penculik ini ke pihak berwenang. Gadis kecil. Sangat berbahaya kali ini diculik oleh penculik. Untungnya aku tidak terlalu terluka. Tapi obat ini kamu simpan dulu. Sebagai antisipasi, pangeran tua, kamu benar-benar baik. Hahaha. Sinbao, kamu harus janji tidak sembarangan berlari lagi. Mengerti? Mengerti? Ayah harus meninggalkan kampung halaman dan pergi keluar kota. Walaupun mereka sudah punya tempat tinggal, tentu saja mereka juga tidak akan mudah menjalani hari-hari mereka. Tidak bisa? Aku harus cari cara untuk segera mendapatkan uang. Uang sudah ada, semuanya akan baik-baik saja. Saat yang mendebarkan untuk menghasilkan uang akhirnya akan datang. Aku tidak tahu berapa harga obat-obatan di ruanganku. Bisa dijual dengan harga berapa? Kakak Tuan, apakah rumahmu menerima penjualan ramuan herbal? Kakak Tuan, aku di sini. Kakekku tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi aku membantu mengantarkannya. Dia memang orang yang sial saja. Di mana ramuan obatmu? Tunjukkan padaku. Biarpun tidak bagus, aku tetap akan menerimanya. Kayak pemilik toko, kamu benar-benar orang baik. Ini, simpan dulu semuanya. Kalau itu rumput liar, aku tidak akan menerimanya. Mawar emas dan perak. Setengah bulan. Ginseng 100 tahun. Bagaimana bisa disimpan begitu segar? Di atasnya masih ada tanah.
Gadis kecil ini totalnya 20 tael perak. 20 tael ternyata begitu banyak. Saya hanya mengambil sebagian saja. Terima kasih, kakek pemilik toko. Nama saya Zhang Kui. Jika lain kali bisa memetik ramuan obat lagi, ingat untuk datang lagi ke sini. Kakek, baiklah, kakek pemilik toko. Dengan uang perak, bisa beli makanan enak dan tidak takut kelaparan lagi. Sudah dekat? Tidak jauh lagi. Dalam 10 hari lagi kita akan sampai di Jinzhou. Bagus sekali, jika sampai lebih awal. Kita bisa cepat-cepat beres-beres di Jinzhou. Bisa merayakan tahun baru dengan baik. Iya, kamu juga istirahat sebentar ya? Oke. Hehe. Aduh. Sinbao telah kembali. Ayo, hahaha. Sinbao, kamu lagi memetik banyak ramuan lagi ya? Iya, kakak, aku memetik banyak sekali ramuan. Sepanjang jalan ini, aku memetik semua ramuan yang aku kenal. Benar-benar menyenangkan. Semua ini aku masukkan ke ruanganku. Selamat, tuan rumah. Terdeteksi bahwa tingkat penyimpanan bahan milik tuan rumah telah mencapai level 3. Sekarang hadiah bisa meningkatkan luas penanaman hingga 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bukankah berarti aku bisa menanam semua ramuan herbal yang aku gali? Haha, sistem, kamu benar-benar luar biasa. Haha, apa maksud 10 kali lipat? 10 kali lipat. Aku ngomong sembarangan. Hehehe. Ayo pergi istirahat. Kalian juga pulang istirahat sebentar ya. Ayo pergi. Kami sudah sampai di Jinzhou. Kalian semua dari desa Zhoujia. Ditempatkan di desa Qingshui yang berjarak 15 li. Tapi rumah kalian belum siap. Lebih baik tinggal di rumah kami dulu. Tenang saja. Kami juga tinggal di desa Qingshui. Kalian masih bisa berkumpul dengan orang-orang dari desa Zhoujia. Sangat baik. Hanya saja, Tuan Li mungkin akan mengganggu Anda lebih lama. Tidak masalah. Ya. Desa Qingshui ini dekat dengan gunung dan berdekatan dengan aliran sungai. Ditambah lagi ada air yang mengalir dari gunung. Sungai Qingshui mengalir dari atas ke bawah. Oleh karena itu dinamakan desa Qingshui. Rumah Li ini baru saja selesai direnovasi. Tuan Li Ying, akhirnya Anda kembali. Terima kasih telah menampung kami semua. Awalnya kami pikir kesempatan untuk berpindah sangat sulit. Tidak disangka langsung disetujui. Haha, membuat kepala desa tua. Tidak sempat mengucapkan pujian. Langsung saja selesai. Hahaha. Tuan Li, ayolah. Kamu benar-benar orang yang baik hati. Memang, Tuan Muda Li, jasa dan kebaikanmu tidak boleh dilupakan. Tak boleh dilupakan. Desa Qingshui biasanya penduduknya sedikit. Tidak bisa disebut tempat yang makmur. Kalian datang pun menambah sedikit kehangatan. Karena semua orang sudah susah payah datang ke sini. Lebih baik segera memperbaiki dan membangun kembali. Di sini, kita bisa menanam akar dan menetap. Tuan Muda Mo. Kalau begitu, kita lanjutkan di lain hari. Ada apa? Ayah. Kalian bilang, lebih baik rumah dari tanah liat atau rumah dari bata dan genteng. Tentu saja rumah dari bata dan genteng lebih baik. Tapi membangun rumah dari bata dan genteng memerlukan banyak uang. Kami bahkan tidak punya uang untuk makan. Apalagi Erlang, Sanlang, dan kalian yang di camp militer. Kakak kita semua sudah pada usia untuk menikah. Dan juga kakak-kakakmu di tentara. Semua sudah cukup umur untuk menikah. Saudara Chunlan, jika kamu khawatir tentang uang, aku di sini bisa. Tuan Li, kamu sudah banyak membantu kami. Bagaimana bisa kami meminjam lagi uang dari kalian? Ayahku dan Sansang bisa ikut membuat ramuan obat dengan pangeran. Dengan begitu, kami juga bisa menjual sedikit uang. Ya baiklah, hanya bisa begitu saja. Kamu harus belajar dengan serius dari Paman Raja tentang cara meracik ramuan herbal. Ayahku juga ingin meracik ramuan herbal. Adik kecil, jangan nakal. Meracik ramuan herbal adalah pekerjaan yang sangat ketat. Ya, kamu masih kecil. Paman Raja belum mengajarimu. Ini tidak perlu terburu-buru. Tenang saja, aku pasti akan belajar dengan lebih tekun. Obat ini mungkin adalah anggrek. Tapi kelihatannya bukannya. Kak, bisa tolong bantu saya gali ini?
Dan yang di atas pohon itu. Tolong ambilkan itu juga ya. Baik. Desa Qingshui ini benar-benar tempat yang luar biasa. Penuh dengan ramuan obat. Sekarang bisa ambil cukup banyak. Hehehe. Hari ini bisa menggali banyak. Tidak tahu bagaimana dengan adik perempuan di sana. Hehehe. Semua ini adalah hasil galianku, adik perempuan. Iya. Ini terlalu banyak, kan? Kalau kakak 3 tahu bahwa aku menggali ramuan hari ini, setengahnya sudah ditanam di ruang penyimpanan. Tidak tahu akan terkejut seperti apa ya. Saudara ketiga, pangeran juga memuji saya punya bakat dalam menggali obat herbal. Kan? Waktunya sudah tidak awal lagi. Mari kita cepat kembali. Ya. Minum teh? Ya baik. Baik. Bagus, Sinbao ternyata menginjak begitu banyak. Hahaha. Ayah. Ini yang saya injak, ini yang adik kecil injak. Aduh, Sinbao benar-benar hebat ya. Dalam 2 hari ini, saya pergi ke Jinzhou untuk mencari tahu tentang keadaan apotek. Harga pengadaan bahan obat masih bisa dijual. Oh, sangat bagus, adik kecil. Kita pergi ke gunung lagi untuk mengumpulkan lebih banyak bahan obat dan menukarnya dengan uang. Baik, kalau sudah ada uang, kita bisa membeli tanah. Saya dan ibumu bisa bekerja di ladang. Hahaha. Herbal di ruang ini sudah matang, sudah siap. Saat pergi ke Jinzhou bersama kakak 3, kami juga menjual sedikit. Tidak heran ini apotek terbaik di Jinzhou. Sungguh megah, kalian datang untuk berobat atau mengambil obat. Kakak, kami datang untuk menjual herbal. Menjual herbal ya. Pemilik, ada yang datang untuk menjual herbal. Di sini. Begitu banyak ramuan herbal yang sudah disiapkan. Lihat kualitasnya cukup bagus. Mungkin ini berasal dari tangan seorang dokter terkenal. Iya, kamu lihat, ramuan herbal ini hampir tidak ada serbuk yang berlebihan. Anak ini, di usianya yang masih muda, bisa membuat bahan obat seperti ini. Sungguh luar biasa. Ayah membeli bahan obat ini dengan harga tinggi. Adik, lain kali jika mau menjual ramuan herbal, ingat untuk datang mencariku lagi. Ayo timbang ini, baiklah. Hehe. Adik kecil, ini 20 tael perak ya. Kalau tidak, saya bisa kasih lebih, ya tuan. Tidak usah, tidak usah. Ayo pergi. Adik perempuan, kita ternyata dapat 20 tael. Jika ayah dan ibu tahu, pasti mereka sangat senang. Harus lebih berterima kasih padamu. Sebagian besar ramuan obat di sini adalah hasil koleksi kamu, Sinbao. Kakak kedua, kakak ketiga. Kita pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Aku belum menjual beberapa keranjang ramuan obat yang aku simpan di ruanganku. Aku harus cari kesempatan untuk mengalihkan perhatian mereka. Kakak kedua, bukankah kamu bilang ingin membeli kain berkualitas untuk keluarga? Aku lupa ingatanku ini. Sinbao, tunggu aku sebentar di sini. Aku dan Sanlang akan pergi sebentar dan segera kembali. Wow, ini benar-benar bahan obat yang bagus. Iya, dan ini semua adalah varietas langka. Cepat, simpan semuanya. Kenapa kamu sendiri datang ke sini? Gadis kecil, kakakmu kemana? Kakaknya sedang sibuk. Ada sedikit bahan obat yang lupa aku tunjukkan padamu. Oh, cepat keluarkan saja. Aduh. Banyak sekali ini hanya sedikit. Dibandingkan dengan tadi, itu baru sedikit kan? Ginseng 100 tahun ini. Ternyata ada 5 batang penuh. Tuhan, itu juga bunga salju Gunung Tianshan. Obat ini sangat berharga. Ternyata sudah diproduksi secara massal. Lihat cara pengolahannya yang benar-benar sempurna. Ini adalah keahlian luar biasa. Kalian semua sedang membahas apa? Saya hanya ingin tahu, ini semua sebenarnya bernilai berapa? Kami menawarkan 200 tael. 200 tael, sudah dikeluarkan. Saya akan jadi wanita kaya kecil. Yai, nona kecil, jangan marah ya. Bukan berarti bahan obat Anda bernilai 200 tael. Tapi toko kecil kami hanya punya 200 tael sekarang. Benar. Kalau begitu, bagaimana jika kami ambil sebagian dulu? Sisa yang ada ditaruh dulu. Kami akan putar sebentar lalu mengantarkannya padamu. Baiklah. Ambilkan perak untuk Bibi, ya. Ini. Aduh, semua ini makanan kecil yang enak, hahaha. Aduh, lihat ini. Kamu jatuh di anak tangga halaman. Lalu terantuk batu lagi. Aduh, kamu sial banget. Kamu patah tulang. Limo dari kecil memang selalu sial. Hanya saat bersama Sinbao dia sedikit lebih baik.
Aku juga nggak tahu kapan Sinbao akan kembali. Kak Limo. Ini. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit tersenggol saja. Setiap hari kamu berlatih seni bela diri dengan Xiao Shu. Bagaimana bisa hanya tersenggol sedikit jadi begini? Sejak kecil sudah begini. Nanti beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Kamu sudah sakit seperti apa? Biarkan aku bantu mengikatnya. Mengikat? Ya. Tapi yang kamu maksud adalah metode pengikatan untuk mengobati patah tulang. Siapa yang mengajarkanmu? Sinbao. Aduh. Aku lupa bahwa di era ini belum ada cara bertahan hidup yang tetap. Tidak ada yang mengajarkanku. Aku hanya berpikir jika tanganku terluka. Kan terasa sakit jika digerakkan. Jika dipasang penyangga. Apakah akan lebih cepat sembuh? Apakah akan lebih cepat sembuh? Oh. Kakak, jangan lagi terluka. Sinbao akan merasa sedih untukmu. Tenang saja. Selama kamu ada di sini, aku tidak akan sial. Erlang, hari ini kalian pergi ke apotek, hasilnya bagaimana? Hai Ye Wang Ye. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus ceritakan tentang minggu ini. Ini berhasil menjual total 20 liang ramuan herbal. Kalau terus seperti ini, minggu depan akan diperpanjang lagi. Uang untuk membangun rumah kita tidak perlu lagi dipikirkan. Aduh, anak kecil yang nakal. Lihatlah apa yang kamu buat. Lihatlah apa yang terjadi. Haha, harus berterima kasih banyak sama kamu, adik kecil. Setiap hari bisa mengumpulkan begitu banyak ramuan herbal. Pahlawan sebenarnya adalah adik kecil. Tapi ayah, kamu tidak tahu. Hari ini saat kita pergi ke apotek, dokter ini memuji ramuan herbal yang saya buat. Bagus. Tidak membuat guru saya malu. Tidak seperti beberapa orang yang berbakat tinggi. Tapi memulai terlambat. Jadi tertinggal. Hahaha. Yang mulia, ini mengarah pada saya. Pan. Saya memberitahu mereka tentang uang yang saya hasilkan. Pasti mereka sangat terkejut. HMPH, kakek Wang. Ayah. Apakah kalian seharian tidak pulang karena melihat rumah? Berkat Tuan Li. Telah menemukan lokasi yang sangat baik untuk pembangunan rumah. Ayah sedang mempersiapkan tenaga kerja untuk mulai pembangunan. Hanya saja, harga tukang yang terampil sangat mahal. Aduh, ayah. Bagaimana kalau kita kompromi saja? Tinggal di tempat yang murah dulu. Tidak bisa tinggal di tempat yang murah. Jumlah anggota keluarga kita banyak sekali. Nanti kalau kalian semua sudah berkeluarga, kalau tidak muat bagaimana? Sebenarnya saya juga sudah menukarkan sedikit uang di apotek. Kalau khawatir uang tidak cukup, saya juga bisa menyumbang sedikit uang. Hahaha. Adik kecil, kamu sudah belajar menabung uang jajannya. Itu hal yang baik, bukan uang jajan. Aku punya banyak banget uang hahaha. Aduh, gadis kecil, kamu belum pernah melihat dunia. Baru dapat beberapa kain, sudah merasa kaya raya. Hahaha, adik kecil, jangan pernah sebut ini lagi nanti. Di rumah banyak orang dewasa yang minta-minta uang dari kamu, gadis kecil. Kalau sampai diketahui orang, malu banget. Baiklah. Aduh, ada Sinbao di sini ya. Tiba-tiba merasa lelah itu tidak ada artinya. Besok kita akan berusaha bersama-sama. Baiklah, setuju. Jangan takut, di gunung ini tidak ada bahaya. Di sini ternyata ada krisan. Krisan liar, ini bisa diseduh untuk menghilangkan panas. Serius. Sepupu, jangan langsung cabut itu. Kita harus mencabutnya sekaligus dari akarnya. Kakak kecil, kamu mau menanam krisan? Iya, setelah halaman rumah kami selesai dibangun. Kami akan menanam beberapa krisan di halaman belakang. Pasti sangat indah. Sekarang di ruanganku ada daun mint dan honeysuckle. Kalau ditambah lagi dengan krisan, nanti aku akan punya banyak teh bunga yang bisa diminum. Baik, aku bantu mencabutkan beberapa. Ruang. Selamat, pemilik. Sekarang terdeteksi. Pemilik telah mengumpulkan sumber daya hingga mencapai level keempat. Membuka area sumber air spiritual. Sumber air spiritual di area ini dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Ada kemungkinan untuk meningkatkan levelnya. Fungsi lebih lanjut silakan eksplorasi sendiri. Pemilik. Bisa membuat tanaman meningkat levelnya? Sangat bagus. Adik, kenapa kamu begitu senang? Setiap kali datang ke gunung untuk memetik obat, aku sangat senang. Kalau adik suka, aku akan menemanimu ke gunung setiap hari untuk memetik obat. Kita gali lebih banyak, nanti juga kita bawa pulang untuk dipelihara. Lihat, ada pohon kastanya di sini. Wah, pohon kastanya ini bagus banget. Aku belum pernah lihat pohon kastanya sebesar ini. Kastanye bisa dibuat banyak makanan lezat. Daging babi merah dengan kastanye, ayam rebus merah dengan kastanye, daging bebek panggang dengan kastanye.
Adik, barang yang kita kumpulkan sekarang sudah cukup banyak. Mari kita datang lagi besok untuk mengumpulkan. Atau kita bisa mengumpulkan sedikit lagi. Hasilnya sudah cukup banyak. Mengumpulkan lebih banyak kastanye akan terlalu mencolok. Lagi pula, kita baru saja menetap di sini. Membangun rumah saja sudah menarik perhatian mereka. Baiklah, kita datang lagi di lain hari. Aku sebenarnya bisa menanam semua kacang mete ini di ruang angkasa. Tapi setelah pulang ke rumah, aku nggak punya alasan buat mengeluarkan kacang mete itu. Ah, sudahlah. Ah, kalian baru pindah ya? Rumah ini kelihatannya cukup kokoh. Aku bantu bawa? Ya, anjing baik gak menghalangi. Pergi. Cepat lihat sini. Aku baik hati membantunya membawa keranjang. Kalau mereka tidak tahu berterima kasih, ya sudah, malah mencaci aku anjing. Tak tahu dari mana datangnya sekelompok rakyat nakal. Saat mereka masuk desa, aku langsung merasa mereka berbau asam dan busuk. Apa yang mereka omongkan? Jelas-jelas mereka yang mau merebut barang kita. Rebut apa? Apa barang bagus yang kalian sembunyikan? Banyak orang yang menyebutnya banyak orang. Sudah memetik begitu banyak ramuan. Meskipun kita bagi sedikit, apa gunanya? Jangan. Dia adalah raja di sini. Kalau kita mengganggunya, bukankah itu sama saja dengan menggali tanah di atas kepala Tai Sui? Kita sudah memetik begitu banyak ramuan, membagi sedikit juga tidak masalah. Kakak sepupu, apa yang kamu bicarakan? Jika kita menunjukkan kelemahan, mungkin di masa depan mereka akan menganggap kita mudah dibuli. Benar, tidak bisa dibagi. Kamu ini sungguh menyebalkan. Kecil, cepat menghindar. Adik, cepat menghindar. Kakak sepupu, kamu tidak apa-apa kan? Adik, kakak sepupu tidak apa-apa. Saya ini memang agak penakut. Tapi ada yang ingin mengganggu adikku dan meremehkan aku. Setuju atau tidak? Yoh, masih mau dipukuli ya? Aku belum pernah melihatmu sebodoh ini. Berani-beraninya mengincar adikku. Aku rasa tanganmu sudah tidak ingin dipakai lagi. Tolong tutup mata adikku baik-baik. Hei. Oh. Kakak ketiga, kamu hebat. Kamu sangat tampan, aku paling suka padamu. Aku tidak salah lihat, kan? Satu tendangan membuat Li Goudan terlempar lebih dari 2 meter. Lihatlah si gadis kecil itu pakai apa. Seperti sutra. Bukan orang biasa yang bisa bandingkan, HMPH. Hei, tadi kalian menjatuhkan ramuan herbal ke tanah, kan? Aku sudah mengumpulkannya semua, cepat simpan. Ayo, datanglah. Bangunlah cepat. Ada orang datang, cepat. Ada orang asing yang memukul, ada yang memukul. Lihatlah, anakku dipukul seperti apa. Apakah tidak ada keadilan lagi? Apa yang terjadi? Ayo, kita pergi lihat dulu. Kalau memang orang luar itu menindas orang desa kita, kita pasti harus membantu. Li Goudan, kau ini anak nakal. Apakah ini semua ulahmu lagi? Bagaimanapun juga, kalian memukul orang itu salah kalian. Kepala desa, lihatlah, mereka memukulku sampai wajahku lebam. Aduh, anakku, ibu sangat sakit hati. Ibu bahkan tidak pernah tega memukulmu sekalipun. Semua ini ulah orang-orang dari desa lain. Kepala desa, kamu harus bertindak untuk mereka, ya. Apa yang kamu katakan? Siapa orang luar itu? Kami sudah menetap di desa King Shui. Lalu, apakah menetap di sini menjadi alasan kalian untuk memukul kami? Desa King Shui tidak menyambut kalian. Kakek, jangan bilang kamu ingin mengusir kami. Lalu menguasai properti dan tanah kami. Kalian mencari mati. Kami mencari apa? Sialan. Bagaimana orang-orang dari desa Yo bisa terlibat dengan orang ini? Kalau aku tahu dari awal, aku nggak akan ikut campur urusan ini. Tak apa. Aku tahu sifat Li Goudan. Bukan seperti yang kalian kira. Li Goudan harus segera minta maaf kepada adik dari keluarga Yo. Aku nggak perlu tegas-tegas banget. Beberapa warga desa yang datang lebih awal. Biarkan mereka bicara, jangan sampai salah paham padamu. Begitulah, kepala desa itu adalah Li Goudan yang mau merebut ramuan obat dari keluarga Yo. Anak muda Yo tidak mau. Li Goudan yang pertama kali bertindak, mengarah ke gadis kecil yang paling muda. Li Goudan tidak bisa mengalahkan anak muda Yo, hingga menyebabkan situasi seperti sekarang ini. Aku kamu apa kamu? Apakah kamu masih manusia? Biasanya mencuri barang sudah cukup. Gadis ini terlihat baru berusia 5 tahun. Apakah kamu tega melakukan itu? Benar, itu dia. Kenapa kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Desa kami benar-benar kehilangan muka karena kamu. Saudara Yo, kali ini kami memang salah.
Mohon pengertian Anda. Saudara Yo, bagaimana kita bisa memaafkan hal ini? Tidak perlu, dia juga sudah mendapatkan hukuman. Ngomong-ngomong, semua, saya belum memperkenalkan diri dengan baik. Saya adalah seorang dokter. Kalau nanti sakit, silakan datang ke tempat saya. Kakak dari keluarga Yo ternyata adalah seorang dokter. Sungguh hebat, di desa King Shui kami tidak pernah punya dokter. Kalau mau berobat harus pergi ke Jinzhou, harus melewati 3 gunung. Sekarang tidak perlu repot lagi. Tapi toko obat di Jinzhou mahal sekali biayanya. Biasanya kalau sakit, kami pun tidak berani pergi berobat sembarangan. Kakak ini, kamu bisa datang ke desa King Shui. Sungguh sangat bagus. Dia ternyata seorang dokter. Saudara Yo, Anda sudah menginjak saya. Itu adalah takdir kita. Nanti kalau kita sakit, kita masih harus bergantung pada Anda. Menggertak adik kecil. Saya tidak akan memeriksa penyakitmu. Memang pantas. Saudara nakal, kalau butuh bantuan ingatlah untuk mencari saya. Saya ada di barat desa. Masih ada saya. Masih ada saya. Tuan Li Goudan memang nakal. Saya pasti akan mendidiknya dengan baik setelah pulang. Kamu bilang jika saya tidak datang hari ini, tanah dan properti keluarga Yo akan jatuh ke tangan siapa? Aduh Tuan. Sangat tidak adil, Tuan. Saya paling-paling hanya akan membantu warga. Di desa ini, kita semua saling kenal dan berhubungan. Tidak membantu juga tidak baik. Tuan, tetapi saya pasti tidak akan mengambil barang mereka. Kamu juga tidak berani. Kalau ada kesempatan lagi, itu tidak akan sekadar mengingatkanmu lagi. Hari ini benar-benar menyenangkan. Orang-orang itu biasanya mengandalkan dukungan kepala desa. Seringkali mengganggu keluarga Yo kita. Lihat saja apakah mereka berani lagi di lain waktu. Sanlang, keterampilanmu benar-benar hebat. Berkat kemampuanmu, mari kita teguh di desa King Sui ini. Kakak hebat sekali. Bukan kekuatan memukul yang membuat kita bertahan, tapi identitas sebagai dokter. Bahkan jika sekarang kita tidak pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan dari mengobati orang. Aku pasti akan membuat keluarga kita hidup bahagia. Agar adik kecil bisa tumbuh tanpa kekhawatiran. Ini adalah hal yang terjadi hari ini. Baik, Pak Li Goudan. Sungguh mengira bahwa keluarga Yo kami sudah tidak ada. Ya. Sanlang, kali ini kamu bertarung dengan baik. Tapi lain kali saat berkelahi, ingatlah untuk melindungi Simbao dengan baik. Hari ini yang berkelahi adalah aku. Kenapa kalian sama sekali tidak peduli padaku? Sanlang, jangan bicara lagi. Kamu sudah melakukan dengan baik. Tidak membuat Simbao terluka. Ngomong-ngomong, Simbao di mana? Sepertinya dia pergi ke gudang kayu buat masak-masakan. Katanya mau buat kejutan untuk kita. Kejutan. Aku datang. Hei. Ayah, Ibu. Aku tahu kalian setiap hari membangun rumah, sangat panas dan melelahkan. Ini aku buatkan bubur kacang hijau khusus untuk kalian. Lihatlah, Simbao kita sangat hebat. Sudah bisa membuat bubur kacang hijau. Hebat sekali. Sup kacang hijau yang dibuat Simbao benar-benar menyegarkan. Kakak, kapan kamu pergi membeli kacang hijau? Kenapa aku tidak tahu? Aku sudah tahu pasti kakak ketiga akan curiga. Untungnya aku sudah siap dari jauh-jauh hari. Aku kan sudah menabung sedikit uang saku. Jadi aku menggunakan uang itu untuk membeli. Aku menyuruh pelayan untuk membelinya di Jinzhou. Begitu ya? Wow, ternyata rasanya manis. Simbao, kamu juga beli permennya? Permennya. Gong Gege, kenapa semakin lama semakin cerdik? Kalau dia tanya lagi beberapa kali, aku hampir ketahuan. Gong Gege, coba dulu rasanya enak nggak? Enaknya, aku belum pernah minum sebelumnya. Sup kacang hijau yang segar dan menyegarkan ini. Lingxi, apa kamu pakai semua gula dari gudang kayu? Gula itu sangat berharga. Ini dikumpulkan oleh ibu selama waktu yang lama, khusus membuatkanmu sirup manis. Sekarang kamu sudah memberi kami Kalau orang di rumah tahu. Saya mengambil beberapa ratus paket gula dari sistem. Apakah mereka tidak akan terkejut sampai menjatuhkan rahang? Saya akan bolak-balik ke gunung beberapa kali saja. Asalkan Simbao bisa makan dengan senang hati. Sepertinya kita harus memberi Simbao lebih banyak uang saku ke depannya. Dengan begitu, dia bisa membuat apapun yang dia inginkan sendiri. Uang saku ini terlalu bagus. Nanti aku akan masak lagi dari dapur. Cukup bilang ini uang saku dari ayah. Jadi tidak perlu khawatir orang curiga. Barang-barang yang aku simpan di gudang bisa dikeluarkan satu persatu. Baiklah, ayah. Ibu, kelompok orang luar itu benar-benar tidak tahu aturan. Terutama anak itu. Berani sekali memukulku. Aku ingin memotongnya menjadi 1000 keping. Orang-orang itu tidak bisa dianggap remeh. Kau belum menyadari keluarga Yo.
Apa yang sebenarnya mereka pedulikan? Itu gadis kecil itu. Benar, jika kita bertindak, kita harus langsung mengenai inti masalah. Serang ular di bagian 7 inci. Siapa itu? Mungkin kucing liar atau anjing liar. Jangan buat aku takut. Beberapa hari ini, saya mencari tahu tentang kebiasaan hidup gadis itu. Ternyata di sini ada kapal wangi dan obat hitam. Kakak, bantu saya gali sedikit ya. Baik, saya juga akan membantu. Ibu, saya sudah mencari tahu. Gadis itu setiap hari pergi ke gunung untuk mencari obat. Kalau ada kesempatan, kita segera bertindak. Kakak, terima kasih sudah membantu saya menggali ramuan. Saya paling suka. Senang bertemu denganmu. Aku paling suka kakak Muermu. Nanti biarkan dia menemanmu ke gunung untuk memetik obat. Jika Sinbao membiarkanku pergi ke gunung setiap hari untuk memetik obat, itu juga tidak masalah. Kamu, ngomong-ngomong Sinbao, kamu kan ingin buah pohon lada. Bagaimana kalau aku dan kakak Sanmu membantumu memetik sedikit? Kalau begitu, Sinbao tunggu kami di sini ya. Cepat pergi dan cepat kembali, ya. Ibu, kesempatan sudah datang, kita segera bertindak. Bocah menyebalkan, pergi mati saja. Kalau mau disalahkan, salahkan saja nasibnya yang buruk. Benar. Ini. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Ibu, aku digigit ular. Ini jebakan. Kita tertipu. Lalu bagaimana, Bu? Aku masih belum mau mati. Bagaimana kalau kita minta tolong pada Kak Ju? Dia kan dokter. Jangan panik dulu. Kalau kita cari dia, pasti dia tidak mau mengobati kita. Tapi saya dengar dia punya guru yang tidak mengenal kita. Kita pergi cari gurunya untuk mengobatinya. Kenapa kamu bawa Sinbao lagi? Saya takut dia berbahaya, jadi saya bawa dia pulang. Baiklah, kita harus pulang sekarang. Ayo. Saya baik-baik saja, tapi kedua kaki saya jadi tidak berfungsi. Orang tua itu, kalau tidak bisa melihat, jangan melihat. Kaki kita jelas baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi begini? Dan tentang uang ini, kenapa langsung minta sebanyak ini? Saya adalah seorang tabib. Saya sudah menceritakan semua yang saya pelajari dari pengukuran denyut nadi saya. Ini adalah racun ular. Waktunya mendesak. Jika tidak segera diobati, maka yang hilang bukan hanya kaki ini saja. Saya tidak peduli. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Master, kami adalah dokter yang mengobati orang. Bukan untuk menjadi tempat pelampiasan orang lain. Kalau begitu, kita tidak akan lihat lagi. Berani, siapa yang berani pergi? Aku akan menghancurkan siapa saja yang berani. Sanlang, seorang dokter harus berbuat baik. Kalau kita bisa membantu dia, mari kita bantu dia. Master, apakah kamu tahu siapa mereka? Dia adalah Li Goudan. Dia tidak hanya mencuri ramuan dari Sinbao, tapi juga memukul Sinbao. Apa? Kamu adalah Li Goudan? Tetap saja itu nyawa manusia. Kakek Wang, kamu bilang dia terkena racun ular. Benar. Di pegunungan di desa Sui tidak ada ular berbisa sama sekali. Lagi pula, dia juga tidak memetik ramuan. Aku rasa dia berusaha membalas dendam Sinbao dengan mencari ular berbisa untuk menggigitnya. Hasilnya dia digigit ular berbisa yang dia cari sendiri. Kan, pagi ini. Aku melihat Li Goudan pergi ke gunung secara mencurigakan. Dengan begitu aku juga teringat. Tadi malam Li Goudan datang bertanya padaku tentang kebiasaan dan hobi gadis kecil ini. Kapan dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan ramuan dan berbicara? Jangan bertanya sembarangan. Dr. Wang, tolong selamatkan kami. Kalau kamu gagal, ya sudah, gagal saja. Mengapa? Kalian berdua begitu kejam. Untungnya bayi baru kami baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang urus. Aku akan buat kalian berdua hidup susah. Mati pun tak bisa. Apa yang terjadi? Kakak dari keluarga Yao, kamu ini lagi berkonflik lagi dengan Li Goudan. Kepala desa sudah lama tidak datang. Dia pasti menunggu sampai kita selesai menyelidiki Li Goudan baru muncul. Takutnya mereka juga tidak punya niat baik. Kepala desa, kami tidak bisa mengobati mereka. Mereka bilang akan membubarkan kami. Padahal mereka yang ingin menjebak adik kecilku. Aku sudah mengerti situasinya. Kamu bilang dia mau mencelakai kamu. Ya, itu cuma gosip saja. Sekarang nyawa manusia sangat berharga. Setelah menyelamatkan orang, kita bisa pelajari semuanya perlahan. Tidak apa-apa. Desa Qingshui ini sebesar ini saja. Tetangga jauh yang saling berhubungan. Bagaimanapun juga,
Tidak seharusnya membiarkan orang mati begitu saja. Lihatlah, si pemuda Yo tanpa acuh tak acuh. Orang luar ya tetap orang luar. Begitu si pemuda Yo. Jika nanti benar-benar terbukti Li Goudan bermasalah, aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Guru, kita tidak akan pergi berobat lagi. Sangat mengecewakan. Adik, kita sebaiknya pindah dari desa Qingshui ini. Dokter besar mana yang mau pindah? Ini tidak boleh terjadi. Li Goudan, jangan bicara sembarangan. Di desa kita susah payah kedatangan dokter. Kenapa kamu membuat masalah? Cepat pulang dan minta ayahmu bawa uang. Tidak perlu, kami tidak akan sembuh. Kakak tetangga. Kenapa kalian harus berdebat dengannya? Pangeran, adik kecil, kita tinggalkan desa Qingshui ini. Tinggalkan saja. Dekat merah jadi merah. Dekat hitam jadi hitam. HMPH. Setelah keluar dari desa Qingshui, aku akan membuat orang luar tahu. Seperti apa sebenarnya desa Qingshui? Moral masyarakat yang rusak. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Mengintimidasi dengan kerumunan. Jangan. Reputasi desa kami masih cukup baik. Terutama karena Li Goudan ini benar-benar tidak berguna. Kita harus mengusir keluarganya dari desa ini. Tidak bisa membiarkan satu kotoran tikus rusak reputasi desa kita. Ayo, cepat bawa Li Goudan pergi. Jangan, racun anak saya belum teratasi. Zhong Xiao ge Zhong Xiao Ye, saya sudah memberikan uangnya semua kepadamu. Saya pergi untuk menyelamatkan anak saya. Tolong selamatkan anak saya. Kamu bisa mengusir dia. Tapi kamu harus memastikan dia tidak akan mengganggu kita sebelum meninggalkan desa. Baiklah. Baik, kami menunggu kabar baik. Ayo. Saat ini kita sudah mengusir keluarga Li Goudan. Masyarakat pribumi pasti merasa tidak nyaman. Kalau sampai tersebar di desa, tak tahu bagaimana jadinya. Kepala desa tua di desa Qingshui ini juga bukan orang baik. Kalau saja Tuan Yo dari desa Yo kami. Tuan adalah kepala desa, pasti lebih baik. Kakek Wang. Apakah kalian bisa memisahkan desa dari mereka? Memisahkan desa. Kami baru saja datang ke desa ini dan langsung membangun cabang desa. Kakek Wang, aku rasa Limo benar. Ada yang namanya perlindungan dari pengkhianat selama 1000 hari. Ke depan, kita akan kembali berkonflik dengan desa Qingshui. Membuang sedikit harta juga tidak apa-apa. Tapi Sinbao masih kecil. Kita tidak bisa menjaga Sinbao setiap hari dengan baik, kan? Aku mengerti. Saya akan segera menghubungi ayahmu, bersama kepala desa dan yang lainnya untuk berdiskusi. Baik, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke kantor pemerintah dan menanyakan bagaimana seharusnya pembagian desa dilakukan. Ayo pergi. Ayo. Yo Sanlang benar-benar seorang yang berbakat. Pikirannya jernih, berani dan memiliki keberanian. Masa depan pasti ada harapan. Majikan, dia secerdas apapun tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Apakah saya perlu menyiapkan dokumen pemisahan desa langsung? Nanti setelah mereka berdiskusi, langsung berikan kepada mereka. Baik. Ayah, Ibu, permohonan pemisahan desa sudah disetujui. Kita bisa memisahkan desa kapan saja. Begitu cepat. Sangat bagus. Akhirnya kita punya lagi sebuah desa keluarga Yo. Baik, aku akan segera memberitahu orang-orang di desa tentang berita ini. Mama, kamu tidak senang. Belakangan ini, kakek Wang dan Paman Li juga selalu mengajari kalian kemampuan dan membantu kami membangun rumah. Tapi sampai sekarang, kami bahkan belum pernah melakukan upacara belajar dari guru. Sekarang hidup sudah stabil. Dan kami juga punya sedikit tabungan. Saatnya membalas mereka. Kakak 3, aku akan pergi ke gunung besok untuk memetik beberapa ramuan langka. Sebagai hadiah untuk mereka. Oke, baik, aku memang berniat seperti itu. Apa yang begitu rahasia? Sampai harus aku menyuruhmu menjauh, Pangeran Wang dan Paman Li. Ayah anak, Sanlang dan Sinbao. Ini untuk resmi belajar dari mereka besok. Mengusir mereka adalah untuk memberi mereka kejutan. Saatnya mempersiapkan dengan baik untuk upacara pengangkatan murid. Sebelumnya, keluarga kita selalu sibuk mencari nafkah. Jadi tidak memikirkan perkembangan ke depan. Sekarang, kakek Wang dan Paman Li berdua sangat berkontribusi. Itu sudah pasti. Hanya saja, saya sudah mencari di gunung cukup lama. Tapi tidak menemukan ramuan yang cocok untuk hadiah pengangkatan murid. Jika di sini tidak ada hadiah yang cocok dari saudara ketiga, maka
Nah, Sinbao di sini memang punya satu barang. Hahaha, kamu punya hadiah apa yang bagus? Jangan-jangan itu dibeli dengan uang saku kamu. Sinbao, menjadi murid itu adalah hal yang sangat serius. Kalau salah, orang lain bisa memperdebatkannya. Kamu jangan lagi berbuat ulah. Saya tidak berbuat ulah. Ayah, saya akan menunjukkan hadiah saya kepada kalian. Baiklah, karena Sinbao bilang dia sudah menyiapkan sesuatu. Mari biarkan dia mengambilnya dan menunjukkan kepada kita. Kalau berguna. Sinbao, ambilkan saja. Ayah, ini adalah hadiah yang disiapkan oleh Sinbao. Ayah, ibu. Tanaman ini setidaknya adalah ginseng berusia 100 tahun. Ya ampun, ginseng 100 tahun. Ini baru saya dengar. Hanya ada di istana. Tidak menyangka Sinbao kita juga memilikinya. Sinbao, kamu dari mana ini? Jangan-jangan juga kamu yang menggali ini. Iya, Bu. Siapa sangka setelah disiram air dari mata air suci ke bibit ginseng muda. Ginseng itu malah berubah menjadi ginseng 100 tahun. Tidak bisa, cadangan air dari mata air suci terbatas. Lebih baik digunakan untuk menyelamatkan orang. Mulai sekarang jangan disia-siakan lagi untuk menyiram ramuan obat. Sinbao, kamu benar-benar keberuntungan kecil keluarga kita. Ada apa yang begitu mendesak? Ah, bukankah ada yang salah dengan Sinbao? Master. Master. Chunlai, lihat dua anak ini. Aku sudah jadi master berapa lama ini? Kenapa kamu masih menambah upacara ini? Aku tidak peduli apakah adat istiadat ini penting atau tidak. Master, ini adalah upacara penerimaan sebagai muridku dan Sange. Aduh. Ini, Master tidak boleh menerimanya. Terima saja. Ini juga merupakan niat baik dari anak-anak. Guru. Baiklah. Anggap saja ginseng berusia 100 tahun ini aku simpan untukmu. Cepat, bangkitlah, kalian ini. Paman Li, terima kasih banyak atas bantuanmu sepanjang perjalanan ini. Kau juga membantuku mendaftarkan diri di desa Qingshui. Dan mengajarkan kami seni bela diri. Semua hadiah ini sudah aku ingat. Aku cuma orang yang suka tinju, tidak paham adat istiadat ini. Paman Wang, ini baru saja kamu bilang hati anakku penuh perhatian. Cepat terima. Paman Li, kamu adalah paman favoritku. Baik. Sinbao, apa yang kamu katakan itu benar. Aku benar-benar bisa menjadi muridmu. Saudara tiga, kamu sudah bertanya ini 99 kali. Kamu bisa. Dan dia adalah guru sebelumnya dari Paman Li. Dia adalah guru yang sangat hebat. Tapi tidak ada tapi. Saudara ketiga, kamu percaya pada Sinbao, aku, dan juga kakak. Kita bertiga akan belajar dari guru. Jangan khawatir ya. Baiklah. Sekarang kita akan membuat sesuatu yang enak untuk para guru. Mier. Biasanya saat seperti ini pasti ada orang yang datang mengantar makan. Kenapa hari ini tidak ada? Kamu pergi ke dapur lihat-lihat. Dengar orang bilang, hari ini adalah Sinbao dan Mushu yang memasak sendiri untuk kita. Jadi mereka semua tidak datang? Kapan Mushu bisa masak? Benar juga. Mushu dari kecil tidak pernah bisa. Apalagi si gadis kecil itu. Aduh, ayah yang buruk. Cepat ikuti aku. Kita tidak boleh makan makanan mereka. Ayo pergi, pergi, pergi. Para guru, murid-murid telah membuatkan kalian belut kuning dan cumi-cumi. Sudah selesai, sudah selesai. Apa yang panik? Lihat dulu, nanti bicara. Wah, wanginya, warna dan rasanya luar biasa. Ini buatan kalian. Tentu saja, itu pasti kalian yang buat. Meskipun ada dua orang bodoh ini. Tapi aku bisa melemparkan satu kantong bumbu hotpot. Dan langsung bisa menghidupkan kembali. Di zaman ini, siapa yang bisa menolak aroma hotpot? Benar, ini yang kami buat bertiga. Bisa dianggap sebagai hadiah untuk guru, kan? Tentu saja bisa. Songyi, cepat perkenalan dengan adik muridmu. Bola susu kecil berusia 5 tahun ini adalah adik muridku. Ya ampun, kalau ini sampai tersebar, teman-teman sekelasku pasti akan menertawakan aku seumur hidup. Adik kecil, ayo kita makan. Baik, kakak. Ini semua dibuat oleh siapa? Ini dan yang ini dibuat oleh kakak. Ini dan yang itu dibuat oleh kakak ketiga.
Bagus, bagus. Keterampilan kakak ketiga memang bagus. Hehe, semua masakan di meja ini dicuci oleh kakak. Ah, apakah semuanya dicuci dengan jamur kayu? Mengapa mereka semua membuat makanan yang lebih kecil dari kakak jamur kayu? Sepertinya bukan karena rasanya tidak enak. Apa mereka takut makan? Kalian berdua, silakan makan. Hehehehe. Ayah. Kenapa ayah menangis? Ayah tidak menangis. Hati ini terlalu senang. Anak-anak di rumah kita semua berhasil. Ayah sangat senang. Sanlang, kamu juga sudah menjadi murid. Erge, ini semua berkat Simbao. Aku dengar Limo bilang, orang tua itu hanya menerima Simbao sebagai murid. Simbao yang memohon agar aku diterima. Erge, Sange ternyata masih bergantung pada adiknya untuk bisa menjadi murid. Sungguh tidak berdaya. Masih harus bergantung pada adik perempuan, kakak kedua dan ketiga. Jangan putus asa. Ingatlah kebaikan Simbao. Nanti ketika kalian jadi dokter terkenal, salah satu lulus ujian, kalian harus berbuat baik kepada Simbao 2 kali lipat. Ya, saya mengerti. Tenang saja, nanti saya akan berhasil. Aku pasti akan melindungi adikku dengan baik. Wow, keluarga yang begitu baik. Bagaimana mungkin aku tidak akan menjaga mereka dengan baik? Sekarang keluarga kita juga sudah punya uang. Kalau bisa mengajak Daling pulang, itu akan lebih baik lagi. Di mana kakak sekarang? Dia pergi ke markas militer. Tapi selama 2 tahun ini tidak ada kabar. Setelah tahun baru, aku akan suruh adik kedua pergi ke markas militer mencari dia. Hei, baiklah, ayah. Hei. Sekarang sudah mendekati musim dingin. Saatnya menanam beberapa sayuran musiman. Wortel ini nanti bisa digunakan untuk mengawetkan sayuran di rumah. Hari-hari seperti ini sangat menyenangkan. Menanam sayuran dan belajar tentang pengobatan. Setiap kali latihan tinju dengan Paman Li, aku harus minum air mata air suci. Kekuatanku meningkat dengan sangat cepat. Kalau orang tua tahu aku bisa mencabut lobak dengan tangan kosong, tak tahu apa reaksi mereka akan terkejut. Ayo, Chunlai. Hari ini kami semua di sini untuk berterima kasih padamu. Karena ketekunanmu, kamu membawa kami melarikan diri dari kelaparan. Akhirnya, kamu juga menemukan tempat tinggal bagi warga desa. Iya, ini semua berkat Chunlai, kan? Kalau bukan karena Yo Chunlai, pada waktu itu kita pasti semua mati kelaparan. Warga desa, aku punya kabar nih. Aku belum pernah memberitahu semua orang tentang dokumen pembagian desa yang kita bahas sebelumnya. Aku sudah dapatkan. Selanjutnya, kita bisa mendirikan desa baru. Dinamai Desa King Yun, ya. Apa? Chunlai GG, kenapa kamu begitu mudah mendapatkan dokumen itu? Dengar-dengar kepala desa yang tua juga mengajukan permohonan. Tapi orang-orang di kantor sejarah bahkan tidak menghiraukannya. Saudara Sule, bagaimana kamu bisa memiliki hak istimewa seperti ini? Sebelumnya, saya juga berpikir orang-orang dari pemerintah akan menyulitkan saya. Itu karena Paman Tuan Moer sudah memberitahu mereka. Dokumen kita pun langsung disetujui. Hahaha. Begitu ya. Kalau begitu, kita benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Kenapa kepala desa lama hari ini nggak datang? Aku sudah muak dengan omongan orang munafik itu. Muka seperti itu lebih baik. Aku mana tahu. Sejak dia datang ke desa King Shui, dia setiap hari bersama kepala desa King Shui. Menurut aku, dia pasti sudah bertekad meninggalkan desa kita. Kalau kalian tanya, bagaimana kalau Yo Chun jadi kepala desa? Baiklah, baiklah. Ini mana bisa, teman. Reputasi saya di desa ini jauh di bawah kepala desa lama. Kepala desa lama mungkin hari ini ada urusan. Sepertinya dia sedang sibuk. Kepala desa ini, lebih baik dia yang memimpin. Ayah, jangan cuma berbuat baik tanpa suara. Beberapa hari yang lalu kamu terus sibuk menguruskan sebuah akademi di desa kita. Warga desa masih belum tahu. Sekolah. Apakah yang kamu katakan itu benar? Memang ada hal itu. Tentang sekolah itu, saya sudah berdiskusi dengan guru tentang hal ini. Tapi mengenai hal ini, sebaiknya kita jangan menyebarkannya dulu. Tunggu sampai orang-orang di desa kita membangun rumahnya. Baru kemudian kita umumkan. Baik. Segala sesuatunya mengikuti kata kakak Chunlan. Warga desa. Di radius 100 li ini. Selain Jinzhou, di mana lagi ada akademi. Kita harus berterima kasih kepada kakak Chunlan. Terima kasih kakak Chunlan. Iya, terima kasih kepada akademi. Anak saya juga bisa bersekolah di akademi sekarang. Orang-orang di desa Yo akhirnya bisa membaca dan menulis. Sudah lulus ujian. Saat musim semi tiba, kamu adalah pahlawan desa.
Kamu jadi kepala desa? Semua orang setuju. Setuju, setuju, setuju. Ngomong-ngomong tentang akademi. Mengapa guru tiba-tiba setuju dengan permintaan ayah? Setuju untuk mendirikan akademi. Apa mungkin karena aku sering memberinya makanan dan minuman? Dan ramuan berharga itu. Dia jadi terharu. Lihat apa yang sedang dilakukan guru sekarang. Ah, ayah. Kamu sudah memancing selama seminggu berturut-turut. Tidak mau istirahat sedikit pun. Hari ini kondisinya lebih baik. Saya siap memancing di sini seharian. Jangan bengong. Cepat pergi cari Liing untuk urus dokumen akademi. Saya lihat kamu sangat santai. Lebih baik pergi ke akademi jadi guru. Sekolah. Sekolah apa? Aku datang untuk menjadi guru Limo, tapi sekarang. Ah. Limo sekarang adalah muridku. Masih perlu kamu jadi guru. Kalau tidak, pinjam sekolah jadi guru. Atau pulang saja. Guru, senior, selamat pagi. Hehehe. Sinba Olai, biarkan guru memeluk. Janggutnya menyakitkan. Memang sudah saatnya dicukur. Kalau tidak dicukur, Sinbao tidak akan membiarkan dipeluk. Bagaimana ini? Aroma manis yang sangat kuat. Hehehe, hehehe. Suapan pertama untuk ayah. Silakan makan dulu. Hehehe, enak. Hehe, memang enak. Sinbao, lihat ini. Nanti kita langsung makan di rumah Yo 3 kali sehari saja. Supaya tidak merepotkan para pengunjung yang bolak-balik. Makan di rumah Yo. Tapi makanan di rumah Li juga tidak kalah enak, kan? Saya dengar. Ada seorang guru tua dari seorang dokter. Dia tinggal langsung di rumah Yo. Antara guru juga ada perbedaannya. Sudahlah, lagi pula aku datang agak terlambat. Guru, jangan bilang begitu. Sinbao yang salah. Nanti kalau guru mau datang ke rumah Sinbao, selalu diterima ya. Kalau begitu, kita sepakat. Ham. Adik kecil, kenapa kamu tidak ikut kelas dengan Guru Song? Ikut kakak ketiga kamu ke gunung untuk memetik obat. Guru Song membuatku latihan menulis, tangan jadi sakit. Jangan mengeluh lagi. Master Song mungkin ingin membentukmu menjadi wanita berbakat. Aku tidak mau jadi wanita berbakat. Aku hanya ingin punya uang yang tidak ada habisnya. Adik, cuaca semakin dingin. Herba yang aku kumpulkan semakin sedikit. Sedangkan milikmu malah semakin banyak. Aku juga tidak tahu. Mungkin aku beruntung. Di ruanganku hampir penuh dengan tanaman. Tentu saja banyak ramuan yang dipetik. Tapi selama waktu ini, kakak ketiga juga tidak sedikit menggunakan ramuan ini untuk menghasilkan uang di rumah. Kalian tidak tahu. Setiap kali pemilik toko obat memberi berapa uang perak kepada Yo Sanlang. Aku belum pernah melihat sebanyak ini seumur hidupku. Dasar apa? Seorang pendatang asing berani datang ke belakang gunung desa kita. Mengambil obat dan menjualnya. Uangnya semua disimpan di saku. Kenapa sekarang kepala desa juga tidak peduli? Bagaimana dengan Erhu? Kita tidak bisa membiarkan uang kita jatuh ke tangan orang lain. Hari ini aku akan mengawasi Yo Sanlang ini. Jika dia berani menjual barang dari desa kita, aku akan menghajarnya sampai mati. Kali ini aku mengambil banyak ramuan dari ruang secara diam-diam, ditaruh di tanah. Biar kakak tiga pikir itu dia yang memetiknya. Dia pasti bisa menukar lebih banyak uang di apotek. Ada apa ini? Ada apa ini? Cheng Lan dan Yo Sanlang. Dia diblokir orang di pintu desa, dan dipukul hingga terluka parah. Kalian cepat pergi lihat. Aku pergi lihat. Gadis ini sebenarnya ingin menahan diri lagi untuk sementara waktu. Sepertinya tidak perlu lagi. Kamu pergi bawa surat dari desa Fen. Lalu kita panggil orang dari desa Yo. Kita bersama-sama pergi mendukung Sang Liang. Kamu mencuri ramuan dari desa Cishui kami. Kamu mengambil uang kami. Jangan pukul lagi. Berhenti, hentikanlah. Kakak ketiga, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ngomong-ngomong tentang air spiritual. Aku punya air spiritual. Sinbao, kenapa kamu di sini? Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. HMPH, nak kecil, apakah kamu masih ingin membalas dendam untuk kakakmu yang ketiga? Aku biarkan kamu melihat adikmu dengan mata terbuka. Adikmu disiksa oleh kami. Kamu berani? Adik. Cepat kembali, sudah terlambat. Anjing hitam. Hei.
Adik, sejak kapan kamu berlatih bela diri sampai sehebat ini? HMPH, kamu, jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong, berhenti. Pendatang. Kami hanya membiarkan kalian tinggal di sini karena merasa kasihan. Tak disangka kalian begitu jahat. Bisa-bisanya kalian melukai erhu kami. Semoga petir datang dan menghancurkan seluruh keluarga ini. Jangan sampai kalian tidak bisa membedakan benar dan salah. Jelas-jelas erhu dari keluarga kalian yang ingin mencari uang dengan cara jahat. Aku tidak melihatnya. Nak, katakanlah. Mengapa kalian harus melukai orang? Cepat katakan. Jika tidak segera bicara, kami akan melapor ke pihak berwajib sekarang juga. Melapor ke pihak berwajib, silakan. Aku juga siap untuk melapor. Hari ini siapa yang tidak melapor, akan terkena petaka. Jangan menakut-nakuti orang di sini. Kalian yang telah memukul erhu kami sampai parah. Tidak berpikir untuk berdamai dan memberi kompensasi. Ternyata mereka masih berani bermain kasar dengan kita. Maksudmu? Apakah pemerintah benar-benar akan membela kalian? Sekelompok pendatang. Kalau begitu, bukan. Aku harus memikirkan hal lain. Semua orang di sini menyaksikan. Kamu yang membawa orang-orang itu memukul anakku sampai seperti ini. Aku pikir, orang-orang dari pemerintah pasti akan memberikan keputusan yang adil. Masalah ini kita tidak berhak, tapi tidak bisa melapor ke polisi. Kamu pendatang. Baru datang sebentar sudah bikin keributan dan berkelahi. Seperti saya, pasti tidak akan percaya padamu. Aduh, saudara Chunlai. Kita semua adalah musuh satu desa. Lebih baik berdamai daripada berkonflik. Mengapa tidak bisa berbicara dengan baik? Hei, siapa yang bilang kita satu desa? Semua lihat sini. Mulai hari ini, kami, orang-orang dari desa Yo, mendirikan desa Qingyun di sini. Bersama kalian, orang-orang dari desa Qingshui. Putus hubungan. Dokter di desa kami mulai sekarang. Tidak akan merawat orang-orang dari desa kalian. Dan sekolah di desa kami. Tidak akan pernah menerima anak-anak dari desa kalian. Apa? Mereka bahkan berhasil mendapatkan dokumen. Dan ingin mendirikan sekolah. Tidak bisa memisahkan desa. Tidak boleh memisahkan desa. Kalau bisa dekat dengan desa Qingyun, desa Qingshui kita juga bisa berkembang. Saudara Chunlan, ini saling bertemu setiap hari. Diam, jauh lebih baik tetangga dekat. Hari ini anakku baik-baik saja. Kalau ada masalah, aku pasti akan menindas orang yang pernah mengganggunya. Sejak saat itu, selamanya terbaring di tempat tidur sakit dan tidak bisa bangkit. Ayo pergi, itu semua karena kamu. Awalnya ada sekolah yang bisa membuat anak saya belajar membaca dan menulis. Sekarang semuanya karena kamu, semua orang jadi celaka. Kalian semua lihat apa yang saya lakukan. Hanya luka luar saja. Cukup dirawat saja. Sekarang akhirnya sudah berpisah dari desa Qingshui. Itu malah kabar baik. Ya, iya, kabar baik. Mari kita rayakan. Merayakan kita. Musim semi datang. Hari ini banyak penduduk desa memanggilmu kepala desa. Saya tidak punya kemampuan untuk menjadi kepala desa itu. Tapi hari ini melihat sikapnya terhadapmu. Itu tidak terlihat seperti bercanda. Hari ini, desa Yo adalah pesta perayaanmu. Kepala desa tua kita itu masih belum datangnya. Ini masih terdengar ya? Sering pergi ke kepala desa-desa Qingshui untuk memberikan hadiah. Ayahku. Aku rasa apa yang Pak Kakek Raja bilang juga ada benarnya. Sekarang posisi kamu di desa Yo sangat tinggi di antara warga desa. Lokasi tempat tinggal kita yang sudah ditentukan. Rumah pengobatan juga milik keluarga kita. Bahkan akademi juga kita yang rencanakan. Tapi, aku juga ingin ayah menjadi kepala desa. Kalau begitu, Simbao tidak perlu takut diperlakukan tidak adil lagi. Baik. Kalau begitu, aku coba jadi kepala desa ini. Haha. Haha. Bagus sekali, ayah. Haha. Kalau saja Daling ada di sini. Ibu, sekarang. Apakah semakin sering ibu memikirkan Daling? Kalau aku punya waktu luang, aku akan pergi ke markas militer untuk membawa Daling pulang agar ibu bisa melihatnya. Di bawah waktu. Dunia yang luas. Tidak bisa melepaskan kekhawatiran. Dalang sudah mencapai tingkat jenderal di camp militer. Apa yang kamu katakan? Dalang menjadi jenderal. Apakah ini benar? Ya, benar. Dalang berjuang di medan perang dengan berani. Mendapatkan banyak prestasi perang. Sekarang dia sudah menjadi jenderal. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Ini adalah surat dari mata-mata.
Sebelumnya aku mendengar kalian bilang Dalarang di camp militer. Aku khawatir, jadi aku mengirim orang untuk memeriksa. Tak kusangka sekarang dia sudah menjadi jenderal. Itu benar, itu benar. Sekarang, di perbatasan masih ada perang. Mungkin dalam waktu sekitar 3 bulan dia akan kembali. Ibu, kakak benar-benar hebat. Sudah menjadi jenderal. Iya, Sinbao. Kakakmu sekarang benar-benar sudah menjadi jenderal. Begitulah, sebentar lagi tahun baru. Kita harus baik-baik merayakan tahun baru ini. Setelah tahun baru nanti, kita akan pergi ke markas tentara untuk menjenguk Daling. Ayah dan Sinbao juga ingin pergi ke markas tentara untuk melihat kakak. Sinbao adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Kita harus membawanya bersama-sama pergi. Kakak pasti akan menyukai Sinbao. Hahaha, ayah benar-benar baik. Dan ibu serta kakak juga baik. Dan kamu sudah datang ke sini. Menggunakan ruang mata air. Membuat keluargaku hidup dengan baik. Nanti kita sambut kakak. Keluarga kita akan semakin bahagia bersatu.